Ketua Umum Partai Golkar menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai ujung tombak pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sementara di kubu Ganjar Mahfud, Yeni Wahid menegaskan siap berkontestasi dengan Khofifah. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Khof didampingi oleh Pak Dekarwo. Mana Pak Dekarwo? Jadi kalau sudah penyerangnya dua, Pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang, Pak Prabowo. Dalam puncak ulang tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi dan Capres Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memuji Khofifah sebagai juru kemenangan Prabowo Gibran di wilayah Jawa Timur. Meski belum menyatakan dukungan untuk Prabowo, kehadiran Khofifah di acara ini seakan menegaskan pilihan orang nomor satu di Jawa Timur tersebut. Sebagai provinsi dengan pemilih terbanyak kedua, Jawa Timur memang kerap dinarasikan sebagai kunci pemenangan Pilpres. Kubu Ganjar Mahfud pun menempatkan putri kedua almarhum Gus Dur, Yeni Wahid, sebagai Dewan Penasehat TPN. Merespon narasi yang kerap memposisikan Khofifah di barisan Prabowo Gibran, Yeni Wahid menyebut dirinya siap bersaing sehat untuk pemenangan Jawa Timur. Masa bakti Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur akan berakhir 31 Desember mendatang. Usai purna tugas, Khofifah disinyalir akan all out dalam pemenangan paslon yang didukungnya. Dengan ceruk 31,4 juta suara, Provinsi Jawa Timur akan menjadi salah satu battleground dalam Pilpres mendatang. Tim Liputan, B-Universe. Ya pemirsa, meskipun Khofifah Indar Parawansa belum resmi mengumumkan capres yang didukungnya, TPN Prabowo Gibran percaya diri bahwa Khofifah akan berlabuh ke koalisi Indonesia Maju. Lantas akankah seperti apa kontestasi pemenang Jawa Timur antara Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid yang lebih dulu mendukung Ganjar Mahfud? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, ada Surokim Abdul Salam dan juga Wakil Komandan Teritori TPN Prabowo Gibran Herman Hairon, serta politisi PDI Perjuangan Fauzan Amar. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, ini kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat TPN Prabowo Gibran itu begitu percaya diri, begitu yakin penuh bahwa Ibu Khofifah ini akan mendukung Prabowo Gibran? Ya, tentu di balik permukaan ada pembicaraan-pembicaraan, diskusi, dan tentu ada hal yang memastikan bahwa Bu Khofifah akan bersama-sama dengan TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini yang meyakinkan. Kenapa kemudian juga kami yakin bahwa Bu Khofifah mampu untuk menjadi trigger perolehan suara di Jawa Timur, karena kita tahu bahwa Bu Khofifah adalah politisi yang senior, kemudian memimpin, saat ini masih memimpin, sampai Desember masih memimpin Jawa Timur. Dan tentu harus diingat bahwa Bu Khofifah adalah juga Ketua Muslimat NU yang basisnya adalah ibu-ibu, basisnya sangat loyal, dan insya Allah ini justru akan memperkuat suara Pak Prabowo. Dan perlu juga dicatat bahwa keyakinan ini juga bukan hanya karena faktor-faktor figur dan tokoh-tokoh yang saat ini mendukung terhadap Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri sekarang elektabilitasnya sangat tinggi. Dan bahkan kalau kita melihat perpaduan antara Pak Prabowo dan Gibran, ini kan perpaduan antara dua generasi. Generasi hasil binaan pejuang kemerdekaan dan generasi yang mayoritas hari ini. Sehingga kami meyakini justru ini adalah proses transformasi yang pada akhirnya ini menyadarkan semua para tokoh
bahwa ya ini menjadi sebuah pasangan yang ideal, dan tentu ke depan ini akan memberikan keyakinan pada generasi milenial bahwa sesungguhnya generasi mereka yang saat ini mayoritas juga diberi tempat dalam posisi-posisi politik nasional. Pak Herman, dan khusus Ibu Hovifah, ya silakan, khusus Ibu Hovifah. Silakan. Ya, dan Bu Hovifah tentu juga menjadi trigger. Selain tokoh-tokoh lain ya, Jawa Timur juga Mas Agus Harimurti Yudhoyono juga termasuk figur muda yang tentu digandrungi oleh masyarakat yang saya kira nanti akan pada saatnya juga turun bersama-sama. Bu Hovifah juga punya ikatan emosional baik dengan Golkar maupun dengan Demokrat, karena pada waktu memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Timur juga didukung oleh Demokrat dan Golkar. Tentu ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan sejarah Bu Hovifah, dan insya Allah tentu kehadiran Bu Hovifah nanti akan mempertebal perolehan suara Pak Prabowo di Jawa Timur. Khususnya. Dan saya yakin se-Indonesia karena beliau juga adalah Ketua Muslimat NU, insya Allah juga ini akan meyakinkan seluruh pemilih yang berada dalam struktur organisasi Muslimat. Baik, Pak Herman, kalau memang begitu percaya diri, kalau memang begitu yakin, mengapa nama Bu Hovifah ini tidak ada atau mungkin belum ada dalam daftar struktur TPM Prabowo Gibran? Memang menunggu secara lisan gitu putusannya atau seperti apa? Di dua momentum saya hadir ya, pada waktu pembacaan struktur tim kemenangannya Pak Prabowo saya hadir, dan disampaikan bahwa ketidakhadiran para tokoh-tokoh ataupun belum disebutnya tokoh-tokoh yang ini menjadi tokoh sentral, memang ini sedang dalam tahap penyempurnaan, meski memang diumumkan untuk bidang-bidang tertentu yang sudah pasti dan ini sudah terkonsolidasi. Nah, oleh karenanya untuk meyakinkan publik, pada momentum kedua ketika ulang tahun Partai Golkar, saya juga ada di situ, Bu Hovifah hadir, dan saya kira ini memberi keyakinan kepada kita semua. Pada saatnya nanti akan diumumkan oleh Pak Rosan, juga Bu Hovifah bagian tidak terpisahkan dari tim kemenangannya Pak Prabowo Gibran. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Sukori. Kalau kita lihat di sini, Jawa Timur dibilang battleground. Ini sama-sama kedua belah pihak mencari Jawa Timur ini, suara dari Jawa Timur. Tapi kalau Anda sendiri melihat dalam seperti apa sebenarnya konstelasi Pilpres di Jawa Timur nanti? Ya, makasih Mbak Lisa. Menaklukkan Jawa Timur bukan persoalan mudah ya. Peta sudah banyak berubah. Tidak bisa semata-mata mendasarkan apa yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Bahwa masih ada pemilih-pemilih tradisional yang dominan di pedesaan ya, tapi pertumbuhan pemilih rasional yang signifikan itu juga akan membuat peta perilaku memilih di Jawa Timur juga berubah, otomatis juga strategi pemenangannya akan berubah. Menurut saya Jawa Timur termasuk salah satu daerah yang relatif sulit untuk ditaklukkan karena membutuhkan strategi omni ya. Tidak bisa sekedar mengandalkan satu faktor saja gitu. Jadi diperlukan faktor-faktor lain yang sifatnya komplementer. Nah, kita semua tahu bahwa Pilpres itu bukan persoalan supporting. Pilpres itu lebih banyak, hampir 70-80% pertimbangan orang memilih itu karena faktor figur yang bertarung, presiden dan wakil presiden. Nah, tokoh-tokoh yang menjadi supporting itu kontribusinya ya 20-30% itu. Tetapi kendati demikian, dalam situasi yang kompetitif, memang keberadaan para tokoh-tokoh itu akan sangat membantu pertempuran yang dalam tanda kutip tadi sengit atau kompetitif. Dan pilihan terhadap Mbak Yeni maupun Bu Hovifah di Jawa Timur memang tidak salah, karena dua tokoh itu memang punya kaitan ya dengan wilayah Jawa Timur. Tapi sekali lagi saya perlu mengingatkan bahwa tidak mudah menaklukkan Jawa Timur hanya mengandalkan tokoh-tokoh supporting. Nah itu dia tadi kalau Anda katakan bahwa peta sekarang sudah berubah, perlu ada strategi, kemudian perlu ada faktor-faktor lain pendukung. Dan kita melihat ini kedua kubu ini
satu sisi kita lihat kubu Ganjar memiliki Mahfud dan Yeni Wahid, ditambah lagi PDIP dalam 2 pemilu terakhir selalu unggul di Jawa Timur. Masih adakah kalau kita lihat peluang di sini untuk Prabowo Gibran menang di Jawa Timur dengan apabila menggandeng sosok Khofifah di sini menurut Anda? Ya, faktor pemilu yang saya sebut sebagai faktor omni dan faktor gabungan tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kandidat yang akan mendapat insentif elektoral adalah mereka-mereka yang punya gabungan, ya, kapasitas, kompetensi, pengalaman, lalu dukungan tradisional, dukungan pemilih baru, dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan. Dengan demikian memang agak sulit ya, apalagi dalam kondisi yang kompetitif seperti ini. Saya memang punya prediksi bahwa Jawa Timur akan kompetitif antar dua pasangan, baik Pak Prabowo Gibran maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Okay. Apalagi dua-duanya juga punya relasi dan ikatan dengan daerah primordial Jawa Timur. Tapi sekali lagi, saya selalu mengingatkan bahwa tidak cukup para kandidat hanya mengandalkan apa yang mereka alami selama ini dalam pemilu baik yang 2019 maupun 2014. Ada pertumbuhan pemilih baru juga yang harus diperhitungkan terkait dengan 33% itu. Dan kecenderungannya, Bapak Ibu sekalian, jumlah mereka yang undecided voter hari ini maupun mereka yang swing voter hari ini di Jawa Timur masih tinggi. Masih ingin menunggu situasi dan perkembangan mutakhir yang akan terjadi seperti apa. Okay. Jadi gabungan itu angkanya bahkan bisa sampai 32%. Baik yang swing voter maupun yang undecided voters. Baik. Dengan posisi seperti ini memang patron tadi ya, dukungan tokoh tadi ya akan menjadi jalan pintas bagi para kandidat untuk bisa mendapat dukungan. Okay. Tapi sekali lagi akan sulit sekali menaklukkan Jawa Timur hanya berdasarkan dukungan tokoh-tokoh supporting. Harus ada penguatan pada diri dan kandidat itu supaya kemudian bisa meyakinkan pemilih yang demikian beragam di Jawa. Baik, jalan pintas artinya bukan jalan utama menuju kemenangan, jadi masih harus ada hal-hal lain yang memang harus dipikirkan dalam hal ini. Seperti itu ya Pak Surokim. Saya beralih ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, tadi Pak Surokim mengatakan bahwa Jatim ini kompetitif. Begitu kita lihat kedua belah pihak sama-sama mengejar suara Jatim. Tapi bagaimana tentunya dengan poros Ganjar Mahfud ini memandang persaingan merebut suara di Jawa Timur sendiri? Pak Fauzan? Oke, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi bersama Pak Fauzan. Saya kembali lagi ke Pak Herman. Pak Herman, tadi kalau melihat... Halo Mbak, ya bisa Mbak. Halo. Pak Fauzan? Ya halo Mbak. Oke, baik. Pak Fauzan tadi kembali lagi, kalau memang Jatim ini dibilang kompetitif seperti itu, tapi kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dari poros Ganjar Mahfud sendiri memandang persaingan dalam merebut suara di Jawa Timur ini? Ya saya kira semua masyarakat tahu bahwa pemilih di Jawa Timur itu adalah merupakan pemilih terbesar kedua dengan 31 juta lebih pemilih. Dan PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut di Jawa Timur. Kemudian sekarang ini wakil presiden dari Mas Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD adalah orang Jawa Timur ya, Madura. Sehingga di kalangan orang Madura itu ada slogan jangan takut ada Mahfud. Nah ini kan ini sangat ini sangat menggema sekali itu Mbak. Jadi oleh karena itu sekarang diperkuat lagi dengan Mbak Yeni Wahid ya. Saya kira ada 3 lembaga survei pada saat siapa calon wakil presiden paling favorit Yeni Wahid itu mengalahkan Ibu Khofifah loh. Dan selisihnya itu 3 lembaga survei itu semuanya unggul Mbak Yeni Wahid.
Oke. Nah ini, jadi itu faktanya. Kemudian di sisi lain Mbak Yeni Wahid ini kan juga adalah seorang cicitnya pendiri NU dan juga adalah anaknya Gus Dur ya. Merupakan tokoh yang sangat populer di kalangan NU dan beliau adalah anaknya Gus Dur yang selama ini memang terjun di politik. Oleh karena itu, dengan berdasarkan hal tersebut, PDI Perjuangan optimis pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini bisa menang di dalam kontestasi Pilpres di Jawa Timur. Karena betul tadi Pak Sutrohim bahwa Jawa Timur itu adalah penentu ya, salah satu penentu ya, karena itu maka tentu saja kita akan bekerja keras untuk bagaimana memenangkan kontestasi tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya Pak Fauzan, Ganjar Mahfud ini udah nggak perlu dukungan dari seorang Khofifah dong, karena sudah punya Bu Yeni dan juga Pak Mahfud tadi. Ya, dalam kesempatan wawancara minggu yang lalu di TV, di News TV ini saya sampaikan bahwa kita tentu mengharapkan dukungan dari semua kalangan. Namun tentu saja setiap tokoh itu juga punya pilihan masing-masing ya. Sampai hari ini kan Ibu Khofifah juga belum menyatakan secara resmi dukungan kepada pasangan Prabowo ya. Oleh karena itu maka tentu kami masih berharap ya, kan Ibu Khofifah bisa bergabung ke dalam mendukung pasangan Ganjar Mahfud ini ya. Seperti saya sampaikan bahwa sama-sama Bu Khofifah dengan Mas Ganjar ini sama-sama gubernur yang dari Jawa Tengah, sama-sama dari Jawa, maaf. Yang kedua adalah mereka punya latar belakang sebagai politisi dan Bu Khofifah dengan Pak Mahfud ini kan juga seorang aktivis kader NU ya, terutama adalah Gus Durian. Oleh karena itu saya kira tentu irisannya itu lebih dekat kepada Ganjar Mahfud ya. Dan tentu kita berharap ya kalau Bu Khofifah bisa bergabung akan lebih kuat lagi. Walaupun ya seperti disampaikan oleh Pak Herman Hairon tadi, masa jabatan Bu Khofifah itu akan berakhir di bulan Desember 2023. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan beliau tidak menjabat. Tentu saja ini pengaruhnya tetap pasti ada, gitu Mbak. Baik, saya beralih ke Pak Herman. Pak Herman, jika nantinya tadi kan ini Bu Khofifah belum secara resmi mengumumkan ia akan berlabuh kemana. Tapi jika nantinya ternyata Bu Khofifah justru melabuhkan dukungannya ke Ganjar Mahfud, gimana Pak? Apakah artinya TPN Prabowo Gibran ini akan melepas Jawa Timur dan memilih fokus pada provinsi lain atau akan ada strategi lainnya? Jawa Timur tentu penting bagi kemenangan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo Gibran. Karena kalau melihat dari peta perolehan suara saat ini, ya Pak Prabowo punya basis yang kuat di Jawa Barat. Kemudian boleh jadi ya Pak Ganjar di Jawa Tengah. Sehingga Jawa Timur adalah menjadi pertarungan sesungguhnya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak akan berandai-andai gitu. Karena kami sudah meyakini nanti Bu Khofifah akan bersama dengan tim kemenangan Pak Prabowo Gibran. Bahkan ini menariknya sampai saat ini suaminya Bu Yeni yaitu Mas Thohir Parisi ini kan bergabung di TKN gitu, di TKN kami. Nah ini menarik sebetulnya ya. Mungkin saja nanti pada saatnya juga Mas Thohir juga akan turun di Jawa Timur dan sama-sama memperkuat terhadap kemenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, oleh karena itu saya tidak ingin berandai-andai, tetap Bu Khofifah tadi baik dari kedekatan, kemudian historis, dan bagaimana komunikasi politik yang saat ini dibangun, tentu kami meyakini bahwa ini hanya persoalan waktu, karena juga Bu Khofifah harus menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Timur, dapat bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan yang mungkin masih belum bisa diselesaikan, kemudian tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, kemudian ya membuat suasana yang lebih kondusif, sehingga pada akhirnya figur Bu Khofifah ini akan sangat mudah menggiring ataupun memberikan memberikan penguatan, karena masyarakat dengan kesuksesan Bu Khofifah sudah cukup untuk ikut bersama-sama mensukseskan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Jadi menurut saya tinggal menunggu waktu lah. Oke, tinggal menunggu waktu. Terakhir saya mungkin ke Pak Sorokim, kita melihat kedua kubu ini begitu percaya diri dan memiliki strateginya masing-masing untuk merebut Jawa Timur. Kita lihat ada Yeni dan juga Khofifah ini sama-sama mempunyai tentunya posisi yang penting di organisasi NU. Kalau dari Anda Pak Sorokim, ini prediksi Anda bagaimana tentunya nanti Nahdliyin dalam hal ini melihat kedua sosok ini bila nantinya ternyata berada di kubu yang berbeda. Singkat saja Pak Sorokim. Ya, melihat pengalaman pemilu selama ini memang sulit ya bagi pemilih Nahdliyin untuk solid ya. Selalu ada gradasi varian atas dukungan itu, baik yang struktural maupun yang kultural. Dan itu yang terjadi di Jawa Timur. Tapi saya lebih meyakini bahwa pertarungan sesungguhnya di Jawa Timur sebenarnya adalah di angka 33% yang saya sebut tadi. Karena mereka ini sedang menunggu situasinya, mereka sedang mencari momen yang tepat untuk melakukan pilihan, dan sekali lagi itu faktor gabungan. Tidak bisa kita mendasarkan atas satu faktor saja, apakah sosiologis apa psikologis ya. Lebih banyak akan kemudian menjadi faktor gabungan. Dan saya lihat itu lebih banyak akan ada pertarungan di rural area dan di periferi. Ya, wilayah-wilayah perbatasan perbedesaan, perkotaan maupun perkotaan. Sementara wilayah basis tradisional itu relatif mudah untuk dipetakan di Jawa Timur ya. Pak Prabowo sudah punya pengalaman berkali-kali di pemilu presiden. Saya kira Pak Mahfud juga punya basis yang kuat di sana. Pak Ganjar pun di berbagai survei juga cukup signifikan angkanya. Tapi menurut prediksi saya, justru penentu itu ada di 33% yang belum menentukan pilihan. Baik. Atau yang sudah punya pilihan dan masih mungkin berubah. Oke, baik, kita lihat arah pergerakannya seperti apa ini untuk 33% tadi. Terima kasih pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Pak Sorokim Abdul Salam dan juga Wakil Komandan Teritori TPN Prabowo Gibran Pak Herman Khairon serta politisi PDI Perjuangan Bapak Fauzan Amar.